Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 26 Mei 2021, berjudul Dalam Pengampunan. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dalam Pengampunan. Dan ini yang harus menjadi landasan patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang dalam pengampunan bila mana orang itu telah memiliki kebaikan hati, berbelas kasihan, dan suka mengampuni, dan hidupnya yang tidak pernah mau berkompromi dengan dosa. Roh yang mendorong kasih yang palsu hanya tinggal dalam hati daging, sementara orang Kristen akan selalu baik hati, berbelas kasihan, dan suka mengampuni. Ia tidak bersesuai dengan dosa. Ia akan membenci yang jahat dan berpegang teguh pada apa yang baik, dengan mengorbankan pergaulan dan persahabatan dengan orang yang tidak keruan dan yang tidak beriman. Roh Kristus akan menuntun kita untuk membenci dosa, sementara kita rela berkorban untuk menyelamatkan orang berdosa. Kedua, seseorang dalam pengampunan bila mana orang itu memelihara keadilan, kesempurnaan moral dari hukum Taurat. Allah tidak bisa mengabaikan hukum Tauratnya. Ia tidak bisa menghilangkan hal yang paling kecil, agar bisa mengampuni dosa. Keadilan, kesempurnaan moral dari hukum Taurat harus dipelihara dan dipertahankan di hadapan semesta alam surgawi. Dan hukum Taurat yang kudus itu tidak bisa dipelihara dengan harga yang lebih kecil daripada kematian anak Allah. Ketiga, seseorang dalam pengampunan, bila mana orang itu selalu mencari iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan hati, guna menunjukkan tabiat Kristus kepada dunia ini. Sebuah kejahatan merusak pada mereka yang melakukannya. Allah mau dan akan mengampuni orang berdosa yang bertobat, tetapi walaupun diampuni, jiwa telah dirusak dan dikotori. Kemampuan pemikiran yang ditinggikan, yang mungkin bagi pikiran yang tidak dirusak, dihancurkan. Sepanjang masa, jiwa menanggung bekasnya. Kemudian, marilah kita mencari iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan hati, agar kita boleh menunjukkan tabiat Kristus kepada dunia ini. Keempat, seseorang dalam pengampunan, bila mana orang itu tidak ragu-ragu percaya pada Yesus dan mengakui Dia sebagai juru selamatnya yang setia. Keselamatanmu pada zaman ini, apabila pikiranmu disiksa oleh keraguan-raguan, ialah jangan percaya pada perasaan, tetapi pada Allah yang hidup. Yang diminta daripadamu ialah percaya padanya. Akui Dia sebagai juru selamatmu yang setia, yang mengasihimu dan yang telah mengampunimu dari semua kesalahan dan kekeliruan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.